Sudah fit, Correa dan Gosens tersedia pada laga Inter versus AC Milan. Joaquin Correa dan Robin Gosens telah sepenuhnya pulih dari cedera dan kemungkinan besar tersedia di skuad Inter Milan untuk pertandingan leg pertama babak semifinal Coppa Italia melawan AC Milan. Sebagaimana yang dilansir Gazzetta It, bahwa Joaquin Correa sudah sepenuhnya pulih dari cedera dan bakal dimasukkan ke dalam skuad untuk laga Derby della Madonnina di semifinal Coppa Italia 2021-22. Correa telah berjuang keras dalam pemulihan cedera hamstring yang ia alami saat pertandingan babak 16 besar Coppa Italia antara Nerazzurri melawan Empoli pada 20 Januari lalu. Sementara itu, kondisi fisik pemain anyar Nerazzurri, Robin Gosens juga semakin membaik dan ia sudah tak sabar untuk kembali beraksi di lapangan. Dia berharap bisa dipanggil untuk laga melawan Milan. Gosens bergabung dengan Inter dari Atalanta menjelang penutupan bursa transfer Januari kemarin, namun kala itu ia dalam kondisi cedera sehingga tidak bisa langsung melakoni debutnya bersama Nerazzurri. Namun, proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik, dan ia telah berlatih dengan skuad Inter. Dengan demikian ia sudah bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Simone Inzaghi. Dengan tersedianya Gosens tentunya membuat sang pelatih merasa sangat senang karena akan semakin menambah kualitas di sektor bek sayap timnya. Nerazzurri tengah berupaya untuk kembali ke tren kemenangan setelah menuai hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. Melawan pasukan Stefano Pioli di leg pertama semifinal Coppa Italia dijadikan sebagai momentum kebangkitan Nerazzurri. Inter habiskan anggaran sekitar 100 juta euro untuk transfer 3 pemain. Inter Milan dikabarkan siap jor-joran mengeluarkan dana untuk membeli pemain baru di bursa transfer musim panas 2022 ini. Nerazzurri bertekad untuk meningkatkan kualitas skuad mereka dengan mendatangkan 3 pemain muda berkualitas tinggi, yakni bek Torino, Bremer dan duo Sassuolo, gelandang Davide Frattesi dan striker Gianluca Scamacca. Seperti yang dilaporkan oleh FC Inter 1908, bahwa perekrutan ketiga pemain tersebut bisa menelan anggaran sekitar 100 juta euro. Inter telah mengamankan tanda tangan kiper Ajax, Andre Onana dengan status bebas transfer sebagai pengganti Samir Handanovic, dan selanjutnya mereka bertujuan untuk memperkuat posisi vital lainnya dengan mengontrak pemain muda berprofil tinggi. Bremer adalah target prioritas untuk memperkuat lini pertahanan. Pemain asal Brazil ini telah menampilkan level permainan yang begitu tinggi pada musim ini bersama Granata, sehingga diyakini bakal menjadi penguatan yang signifikan bagi pertahanan Inter dalam jangka panjang. Bremer saat ini dibanderol sekitar 2530 juta, namun harganya berpotensi naik setelah Torino berhasil memperpanjang kontraknya. Sementara itu, dua bintang Sassuolo, Frattesi dan Scamacca masing-masing akan memperkuat posisi gelandang dan lini serang tim asuhan Simone Inzaghi. Namun, Neroverdi sepertinya tidak akan melepas keduanya dengan harga murah. Frattesi saat ini dihargai antara 25–30 juta euro, sementara harga yang diminta untuk Scamacca telah meningkat dari 30 juta euro pada musim panas lalu menjadi setidaknya 40 juta euro pada musim panas mendatang, mengingat kualitasnya yang terus meningkat musim ini. Oleh karena itu, agar bisa mengamankan ketiganya, Inter setidaknya harus mempersiapkan anggaran total sekitar 100 juta euro. Inter mungkin menyesal meminjamkan Satriano pada Januari. Inter Milan mungkin menyesali keputusan mereka meminjamkan striker muda Martin Satriano pada jendela transfer Januari kemarin dan kemudian mendatangkan Felipe Caicedo dari Genoa sebagai penggantinya. Baru tampil 5 kali untuk Brest sejak kepindahannya ke Ligue 1 pada bulan lalu, Satriano sudah mengoleksi 3 gol. Dia juga tidak memerlukan waktu lama untuk mengamankan tempat reguler di skuad asuhan pelatih Michel Der Zakarian. 2 gol dicetaknya dalam laga melawan Troyes, adapun 1 gol lainnya torehkan sang striker dalam pertandingan melawan Stade Reims. Tuttosport menilai, apa yang diperlihatkan Satriano saat ini bersama Stade Brestois di Liga Utama Prancis tentunya membuat Nerazzurri menyesal karena memutuskan untuk melepasnya pada Januari.
Satriano mampu menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang menjanjikan karena diberi kesempatan bermain oleh Brest, sedangkan di Inter ia hampir tidak tampil di paruh pertama musim ini meskipun telah dimasukkan dalam skuad utama oleh Simone Inzaghi. Sementara itu, Caicedo datang untuk menopang sektor depan Nerazzurri dalam jangka pendek, di mana ia tiba dengan status pinjaman hingga akhir musim dari Genoa. Akan tetapi sejauh ini pemain Ekuador itu tidak membuat banyak kesan. Jika tujuan dari bisnis Inter pada Januari adalah untuk membuat plan B yang instan di lini serang, maka klub lebih baik mempertahankan Satriano dan memberinya kesempatan lebih, ketimbang harus meminjam Caicedo yang tidak dalam kondisi prima. Leg 1 semifinal Coppa Italia jadi momentum bagus bagi Lautaro. Lautaro tidak hanya dapat membawa Inter meraih kemenangan, tapi juga mengakhiri puasa golnya. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, leg pertama semifinal Coppa Italia menjadi peluang yang sempurna bagi striker berusia 24 tahun itu untuk bangkit dan kembali mencetak gol. El Toro memiliki momen positif di beberapa laga derby Milan sejak bergabung dengan Inter, termasuk mencetak gol dalam kemenangan yang dramatis dengan skor 3-2 atas Milan pada tahun 2019 lalu. Dia juga sukses mencetak 2 gol pada tahun lalu dalam kemenangan 3-0 Nerazzurri atas Rossoneri di ajang Serie A. Namun sayangnya, memasuki pertengahan Januari 2022, performanya menurun drastis karena sudah tidak bikin gol sedari 17 Januari 2022 saat laga melawan Atalanta. Lautaro belum mencetak gol untuk Inter dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi, yakni saat melawan Atalanta, Empoli, Coppa Italia, Venezia, Milan, Roma, Coppa Italia, Napoli, Liverpool, Liga Champions, Sassuolo, dan terakhir melawan Genoa. Ini jelas bukan statistik yang bagus untuk pemain yang begitu diandalkan Inter di lini depan. Maka dari itu, dia harus bisa pecah telur sekaligus membawa Inter kembali ke tren kemenangan. Dengan demikian, momentum kali ini tidak boleh disia-siakan dan seharusnya laga nanti menjadi motivasi ekstra bagi Lautaro demi bisa mencetak gol lagi untuk Nerazzurri. Steven Sang akan bertemu skuad di tempat latihan jelang derby Coppa Italia. Inter telah melalui performa terburuk mereka musim ini bulan ini, setelah melewati 4 pertandingan tanpa kemenangan di Serie A dan juga kalah dari Liverpool di Liga Champions. Namun, Coppa Italia merupakan titik terang bagi tim, dengan kemajuan ke semifinal dijamin melawan Roma dan pertandingan semifinal besok kesempatan untuk mengumumkan kembali ke bentuk melawan rival sekota mereka. Seperti biasa, CEO BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio akan berada di tempat latihan untuk bertemu dengan tim, tetapi Presiden Sang juga akan bergabung dengan mereka mengingat pentingnya situasi.